Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Zahra? Dia? Hadir, Apa? Hadir Ibu. Parosi? hadir. Aminah? Hadir. Dian? Hadir. Dea? Hadir, Ibu. Karina? Hadir. Elsa? Hadir. Rizdata? Hadir, Bu. Ibnu? Ibu, Wisnu? Ibu. Iza? Hadir, Ibu. Oke, ini sudah hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang diferensiasi dan stratifikasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak diferensiasi dan stratifikasi itu apa? Ini silakan. Diferensiasi itu adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan perbedaan manfaat. Ya betul. Ibu lebih perjelas lagi ya. Diferensi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal atau setara, di mana perbedaan seperti ras, agama, suku, jenis kelamin, dan profesi tidak menunjukkan tingkat lebih tinggi atau rendah. Nah, jadi diferensi sosial itu ada dibagi menjadi tiga, diferensi sosial atas suku, yaitu ya ras dibedakan dalam penampilan fisiknya. Yang kedua itu ada diferensiasi sosial atas agama, berarti semua agama itu berbeda. Karena ada yang tahu nggak? Di Indonesia itu agama ada berapa? 6. Iya. 6. Namu ya, Namu. Apa aja tuh? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Ya betul. Yang ketiga itu ada diferensi sosial atas gender. Gender di dunia itu kan ada dua ya. Cuma ada perempuan dan laki-laki. Iya. Nah, yang kedua itu ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini kebalikannya dari diferensiasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat ke dalam lapisan-lapisan hierarkis. Stratifikasi sosial terbentuk adanya ketidaksetaraan yang terstruktur antar kelompok dalam masyarakat dalam hal akses materi atau sumber daya tertentu. Lalu ada bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama ada sistem stratifikasi. Nah, stratifikasi ini dapat dikategorikan dalam dua jenis sistem, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka itu didasarkan pada pencapaian, memungkinkan perpindahan dan interaksi antar lapisan dan kelas. Sedangkan sistem tertutup tidak mengenal atau mengizinkan orang untuk berpindah tingkatan dan tidak menunjukkan hubungan sosial antar level. Nah, yang kedua ada sistem kasta. Sistem kasta merupakan sistem stratifikasi yang tertutup, di mana status sosial dimiliki tidak dapat diubah sama sekali atau hanya dapat merubahnya sedikit. Contohnya seperti tradisi kasta Hindu yang meyakini bahwa seseorang diharapkan dapat melakukan pekerjaan dan menikah sesuai dengan kasta yang dimiliki. Nah, ini piramidanya sistem di India. Ada sistem Brahmana, kasta Kshatriya, kasta Vaishya, dan kasta Sudra. Selanjutnya ada sistem kelas. Pada sistem kelas, faktor sosial individu didasarkan pada prestasinya. Kelas terdiri dari sekumpulan orang-orang dengan status sama yang terkait dengan faktor seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, serta pekerjaan. Yang kedua ada meritokrasi. Sistem ideal yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi
sosial adalah hasil dari usaha pribadi atau prestasi yang menentukan kedudukan sosial. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk lapisan sosial di masyarakat. Yang pertama ada stratifikasi ekonomi, stratifikasi sosial, dan stratifikasi politik. Nah, jadi Ibu harap kalian sudah tahu ya tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Masih pada semangat gak nih? Ngantuk. Oke, Ibu ada ice breaking nih. Ayo, kalian berdiri. Apa namanya? Apa ya? Bedanya itu. Yuk, bareng. Begitu. Oh, ini Facia itu. Udah pada semangat kan? Udah. Lagi. Nah, selanjutnya itu Ibu ada video pembelajaran. Nanti di pertengahannya bakal ada kuis dengan jawabannya. Kita bareng-bareng. Setelah kamu mempelajari apa itu pendidikan sosial di video sebelumnya, kali ini aku akan mengajarmu mengenal apa diferensiasi sosial. Saat ini aku menjadi ketua kelas. Sebelum jam pelajaran dimulai, aku ditugaskan untuk mengecek perbedaan kelasku. Kelasku ini lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Nah, perbedaan berdasarkan jenis kelamin tersebut merupakan contoh bentuk diferensiasi sosial loh. Pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal yang artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan kebersamaan inilah yang disebut sebagai diferensiasi sosial.
Berdasarkan jenisnya, diferensiasi sosial terbagi menjadi 3, yaitu diferensiasi tingkatan atau rank differentiation, diferensiasi fungsional atau functional differentiation, dan diferensiasi adat atau custom differentiation. Diferensiasi yang muncul karena adanya ketimpangan distribusi barang atau sesuatu yang dibutuhkan, namun jumlahnya sangat terbatas, kamu bisa menyebutnya dengan diferensiasi tingkatan. Nah, soal yang pertama itu apa karakteristik inti dari diferensi sosial seperti yang dijelaskan di dalam video. Yang pertama, mengelompokkan orang berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Kedua, mengategorikan masyarakat ke dalam kelas atas dan kelas bawah. Yang ketiga, membagi masyarakat berdasarkan status sosial yang diwariskan. Yang keempat, membedakan individu ke dalam kelompok sosial secara horizontal yang membiarkan status yang setara. Yo, apa jawabannya? Satu. Siapa yang jawab satu? Saya. Ini jangan salah. Apa nggak milih? Ya, ini nomor banget. Dua. Empat. Aku aja. Tiga, Bu. Kita bertiga. Apa? Tiga Bu. Ya, Yang kedua, manakah dari skenario berikut yang paling tepat menggambarkan diferensiasi peringkat pada video tersebut? Orang-orang dari berbagai latar belakang etnis merupakan festival unik mereka masing-masing. Dua, satu masyarakat di mana status sosial ditentukan oleh kelahiran. Tiga, ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok yang terbatas menyebabkan akses yang tidak merata. Yang keempat, berbagi departemen dalam perusahaan seperti SDM, pemasaran, dan keuangan. Yang mana? Tiga. Satu, dua, Empat. tiga, Lima. dua lah. Yang jawab satu. Satu. Insya Allah. Yang jawab dua. Enggak. Yang jawab tiga. Yang jawab empat. Dia udah gagal. Dia nggak jawab. Yang gak jawab banyak. Satu. Tadi yang banyak nomor tiga ya. Iya. Tiga yang menjawab. Nggak jawab udah banyak. Benar. Banyak orang yang sedang bekerja sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Kamu bisa melakukannya dengan diferensiasi fungsional. Apakah Anda menikmati? Tidak. Iya. Iklan. Tempat kamu di setiap daerah Indonesia itu harus berbeda-beda. Misalnya saja dalam hal menyajikan makanan, ada yang dihidangkan di atas meja lengkap dengan peralatannya. Tetapi ada juga yang dihidangkan di atas tikar dengan bentuk bersila. Diferensiasi yang muncul karena adanya aturan berperilaku yang berbeda menurut situasi dan bentuk inilah yang disebut sebagai diferensiasi adat. Ternyata diferensiasi sosial itu ada bentuk-bentuknya loh. Seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi, ada jenis kelamin atau gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada usia, ras, diferensiasi agama, dan diferensiasi pekerjaan. Nah, selanjutnya skenario kantor yang menunjukkan berbagai peran seperti layanan pelanggan, manajer, direktur, dan staf merupakan contoh dari diferensi sosial yang mana? Fungsional. Kita buktikan apakah benar. Yang kedua, video tersebut mengilustrasikan diferensi custom melalui contoh yang mana? Pembagian kerja di tempat kerja, beragam tradisi dalam menyajikan makanan seperti makanan di meja versi duduk di atas tikar, perbedaan peran gender dalam sebuah keluarga, akses yang tidak merata terhadap sumber daya karena kelangkaan. Yang mana? Dua.
Iya, Bebe. B. Kayaknya. Benar. Yeay. Soal terakhir, selain 3 tipe utama, pangkat, fungsi, kebiasaan, manakah dari berikut ini yang juga disebutkan sebagai bentuk diferensi sosial dalam video tersebut? Yang mana? Afiliasi politik, usia, status ekonomi, atau tingkat pendidikan? A, B, C, D. C. Status ekonomi. Ya, nggak tahu. Salah usia. Apa jawab? Ya. Pasti. Diferensiasi sosial, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu ya, seperti sebuah negara kita, yaitu Bineka Tunggal Ika. Keragaman yang ada bisa menjadi kekuatan kita untuk terus berkembang dan melatih rasa toleransi kita loh. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke, gimana video pembelajaran kali ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, Ibu harap kalian sudah menontonnya dengan seksama dan bisa dipahami ya. Selain tadi yang di video pembelajaran sama Ibu yang menjelasin. Selanjutnya Ibu mau ada game kecil-kecilan lagi. Ya, nanti Ibu spin namanya. Aduh. Bismillah. Bismillah ibu. Itu ibu apa ibu? Ibu. Masa ibu? Ada 3 orang ya nanti yang maju terus jawab pertanyaan. Nanti dapat hadiah. Dia pembunuh hadiah. Kita mulai. Yuk, pembunuh hadiah. Jurusannya apa? Bentar, lanjut dulu ya. 2 orang lagi. Siapa? Dia. Dea. Oh iya, siapa? Dia san. Satu lagi. Abis ini ngegeta kayaknya itu banget. Geta san. Geta cari hakim. Ibu. Kurang masuk. Coba tuh. Lagi bilang. Itu yang juga ditutup. Baris ya, baris. Ngap. Si prof. Di sini ada 3 orang ya yang terpilih. Apa dulu mau pilih nomor 1 sampai 4 nomor berapa? Dua. Oh, lebih suka yang ganjil. Oke, kamu bikin satu. Dua. Kayaknya ya. 3. Nomor 3. Ya nomor berapa? 2. Itu 4. Berarti 3, 2, 4. Oke, Ibu bacakan pertanyaannya ya. Untuk apa? Nomor 2. Apa itu? 3. Kan maksudnya dimarahin. Dimarahin. Maaf ya Ibu. Ulang, nggak bermaksud ya. Oke, untuk apa pertanyaannya? Sebutkan satu contoh diferensi sosial di sekolah. Diferensiasi sosial. Ya. Diferensiasi sosial di sekolah. Diferensiasi itu apa? Oke, Ayo tadi berarti itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, betul. Oke. Dea. Nomor 2. Ya. Apa itu stratifikasi sosial? Perbedaan tingkatan atas dan bawah.
horizontal dan vertikal. Oke, betul. Itu nomor 4. Sebutkan satu contoh stratifikasi di masyarakat. Nah, ini Bu, perbedaan di tingkatan misalnya kehidupan orang kaya dan juga orang miskin. Ya, betul semua. Kasih ya. Oh, sekali lagi dong itu Sekali lagi. Ah ya, tunggu aja. gigi. Warna. Emang iya Wardah? Iya, Wardah. Tadi. Ih, oke Wardah. Makanya ibu. Kerja keras hari ini. Iya kayak mau Wardah. Gimana pembelajaran hari ini sudah menyenangkan belum? Oke, selanjutnya kita akan Ibu mau membagi kelompok ya menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan cara pengerjaannya itu bagaimana? Menganalisis diferensiasi horizontal. Nah, di sini ada 3, dari suku, agama, dan gender. Nah, misal suku Jawa, contohnya dan alasannya apa gitu ya. Oke, mati. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup. Cukup. Karena ceritanya lagi ini. Berapa? Ibu jangan lewat situ. Kelompok 3. Lagi ngerjain Bu, ngerjain Bu. Sabar. Kelompok 3 nanti lagi makan dulu. Udah bisa belum? Lagi nulis belum? Apa tadi kerja di kelompok? Dari itu kayaknya. Baik, udah belum anak-anak? Sudah. Belum, Ibu. Aku kelompok 3. Kelompok 3. Dikit lagi. Iya. Sambil menunggu ya, biar cepat waktunya. Kelompok 1 dulu silakan. Apa? Dapat dari apa? Suku apa? Jawa. Suku Jawa. Iya itu langsung kan? Iya, langsung. Jadi jenis diferensiasinya itu suku Jawa. Nah, contohnya itu masyarakat Jawa baik yang di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun daerah istimewa Yogyakarta. Terus alasannya itu menunjukkan identitas etnis berdasarkan garis keturunan dan budaya yang setara dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Terus ya ada juga diferensiasi agama, yaitu contohnya adanya orang Jawa yang beragama Islam, Kristen, Katolik hingga penganut kejawen. Terus alasannya di dalam internal suku Jawa sendiri terdapat keberagaman keyakinannya, kedudukannya sejajar dan saling menghormati.
Terus yang terakhir yaitu jenisnya itu gender. Contohnya pembagian peran antara paman yaitu laki-laki dan bibi perempuan dalam keluarga Jawa. Alasannya perbedaan jenis kelamin dalam budaya Jawa tidak membedakan hak mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Ya, betul. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 itu dapat jenis diferensiasi itu dalam suku Sunda. Jadi contohnya itu masyarakat Sunda seperti Jawa Barat dan Banten. Nah, alasannya itu karena sebagai kelompok etnis yang memiliki bahasa dan adat istiadat khas yang yang posisinya sejajar dan dalam struktur kemajuan nasional. Agamanya itu mayoritas Islam, namun terdapat pula masyarakat Sunda Wiwitan. Nah, alasan ini perbedaan sistem kepercayaan di tanah Sunda merupakan bentuk diferensiasi horizontal yang tidak bersifat hierarkis. Lalu gender ini ada peran mojang yaitu perempuan dan jajaka yaitu laki-laki dalam pelestarian budaya. Alasannya ini keduanya memiliki posisi yang sama-sama penting dalam menjaga nilai-nilai luhur budaya Sunda. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 dapat suku Dayak, Bu. Ya. Contohnya ini seperti Dayak Ngadiu, Kenyah, dan juga Iban. Alasannya meskipun terdiri dari banyak suku, semuanya berada dalam satu kesatuan identitas Dayak yang sejajar. Kemudian mengenai agamanya, masyarakat Dayak yang memeluk agama Kristen dan juga Islam. Dengan alasan keberagaman religi di Kalimantan menunjukkan bahwasannya perbedaan keyakinan tidak memberi masyarakat ke dalam tingkatan kelas sosial. Dan yang terakhir, gender, yakni laki-laki dan perempuan Dayak yang bersama-sama mengelola ladang ataupun kerajinan. Dengan alasan dalam pembagian kerja tradisional, kedua gender dianggap sebagai mitra yang setara untuk keberlangsungan hidup komunitas. Cukup, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita sudah hampir selesai pembelajarannya. Ada yang mau menyimpulkan nggak tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial itu apa? Ya, silakan apa? Jadi kesimpulannya itu diferensi sosial dan stratifikasi sosial adalah dua bentuk struktur sosial yang berbeda. Diferensiasi adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal ataupun setara. Nah, berdasarkan keanekaragaman fisik, sosial, dan budaya. Sedangkan stratifikasi adalah pelapisan secara vertikal atau bertingkat berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan pendidikan. Ya, betul. Ibu kasih kesimpulan juga ya. Jadi struktur masyarakat terbentuk melalui diferensi sosial yang bersifat horizontal, seperti perbedaan suku, agama, dan gender, serta stratifikasi sosial yang bersifat vertikal atau bertingkat berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Stratifikasi ini terbagi ke dalam sistem tertutup seperti kasta yang sulit ditembus, sistem terbuka seperti kelas sosial yang membuktikan mobilitas berdasarkan prestasi, serta sistem meritokrasi yang idealnya menekankan pada kemampuan individu. Ketidaksamaan tersebut pada akhirnya mempengaruhi peran, hak, dan kewajiban setiap individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.